Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anggoa, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi kelas B semester 4. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hormon tumbuhan. Baik, langsung saja pertama kita masuk pada latar belakang. Nah, hormon pada tumbuhan atau yang disebut dengan fitohormon itu merupakan bagian dari proses adaptasi maupun pertahanan yang digunakan oleh tumbuhan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup dari spesiesnya, atau jika dilihat dari segi evolusi. Nah, sejumlah gen yang awalnya tidak aktif akan mulai berekspresi jika hormon pada tumbuhan telah mencapai tingkatan tertentu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hormon merupakan senyawa organik non-nutrisi yang disintesis pada suatu bagian tumbuhan, kemudian ditransport ke bagian lain pada suatu tumbuhan, dan kemudian akan memberikan respon. Nah, respon yang diberikan ini dia tidak hanya bersifat memacu, karena sebab proses pertumbuhan ataupun diferensiasi justru terkadang terhambat oleh adanya hormon. Nah, selanjutnya zat pengatur tumbuh di dalam tanaman ini dia terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama ada auksin, yang kedua ada giberalin, yang ketiga ada sitokinin, yang keempat ada etilen dan inhibitor, dengan ciri-ciri khas dan pengaruh yang berlainan terhadap proses fisiologis tanaman. Senyawa-senyawa tersebut secara keseluruhan disebut fitohormon yang dapat mendorong inisiasi reaksi-reaksi biokimia dan perubahan-perubahan komposisi kimia dalam tumbuhan. Bersamaan dengan itu, maka terjadi pula perubahan-perubahan dalam pola tumbuhan, sehingga pada akhirnya terbentuklah akar, batang, dan daun, kemudian serta bunga dan bagian-bagian lain dari tumbuhan. Faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, dia berinteraksi dengan fitohormon dan beberapa proses biokimia selama tumbuh, dan proses-proses diferensiasi selanjutnya berlangsung dalam tubuh tanaman. Selanjutnya rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah ada dua. Yang pertama, jelaskan peran hormon tumbuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, jelaskan perbedaan hormon auksin, giberalin, sitokinin, etilen, dan asam absitat, serta brasinosteroid. Selanjutnya, tujuan dari makalah ini yaitu dapat menganalisis peran hormon tumbuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, dapat membedakan hormon auksin, giberalin, sitokinin, etilen, dan asam absitat, serta brasinosteroid. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode atau studi literatur. Nah, di sini saya mengambil jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Giberalin dan Sitokinin pada Konsentrasi yang Berbeda terhadap Pertumbuhan dan Hasil Gandum atau Triticum aestivum di Dataran Medium Jatinangor. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa giberalin ini adalah zat pengatur tumbuh yang berperan merangsang perpanjangan ruas batang, terlibat dalam inisiasi pertumbuhan buah setelah penyerbukan, atau terlebih jika auksin tidak berperan optimal. Nah, giberalin ini juga meningkatkan besaran dan daun beberapa jenis tumbuhan, serta respon terhadap giberalin meliputi peningkatan pembelahan sel dan pembesaran sel. Nah, pemberian giberalin ini dia sebanyak 250 ppm memberikan pertumbuhan dan hasil terbaik pada tanaman gandum kultivar dewata karena menunjukkan bobot biji permalai dan bobot biji per tanaman tertinggi. Pemberian giberalin ini dia memberikan pengaruh yang nyata pada komponen pertumbuhan, juga memperpanjang umur tanaman, namun belum memuaskan pada hasil tanaman gandum. Nah, selanjutnya menurut Potnich, pemberian sitokinin ini pada tanaman gandum kultivar hamon memiliki dampak langsung pada proses pertumbuhan, dan periode tumbuhan gandum akan lebih lama disebabkan penuaan daun tertunda sehingga masa pertumbuhan lebih lama. Penyemprotan sitokinin dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan karena kekeringan, menghindari penurunan jumlah
anakan sekunder, meningkatkan hasil dan biomasa pada tanaman gandum. Pemberian giberalin dan sitokinin masing-masing dapat menunda penuaan pada tanaman gandum, sehingga umur pertumbuhan dapat berlangsung lebih lama yang menyebabkan hasil fotosintesis dapat diakumulasikan lebih banyak. Dengan demikian, diharapkan konsentrasi giberalin dapat dikurangi pada pemberian konsentrasi sitokinin tertentu. Nah, selanjutnya masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah apakah ada saling kebergantungan antara giberalin dan sitokinin dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman gandum di dataran medium. Kemudian manfaat penelitian ini dia adalah mengembangkan sains mengenai adaptasi tanaman gandum di dataran medium dengan beberapa rekayasa ekofisiologi. Nah, bahan dan metode penelitian ini dia dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian tempat lokasi penelitian sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Dengan tipe iklim C3 menurut klasifikasi Oldeman. Suhu rata-rata sekitar 23,2 Celcius. Jenis tanah di areal penelitian adalah Inceptisol. Dengan pH tanah 5,96, penelitian ini dia dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Agustus 2015. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah benih gandum kultivar dewata yang diproduksi oleh Fakultas Pertanian UKSW pada musim tanam 2014. GA3 atau giberalin ini benzil amino, upurin atau sitokinin, pupuk majemuk NPK, pupuk urea, dan insektisida. Awal tanaman yang mengandung bahan aktif karbofuran. Bahan pendukung yang lain adalah bahan untuk analisis kadar gluten, kadar protein, dan analisis tanah lengkap. Selanjutnya, peralatan budidaya yang dibutuhkan mulai dari persiapan lahan hingga panen adalah cangkul, koret, tunggal, ember, tali, karung, plastik, dan peralatan penunjang lainnya. Peralatan lain yang digunakan adalah peralatan untuk pengamatan di lapang atau meteran, klorofilmeter, termometer, minimum sampai maksimum, dan ohmrometer. Peralatan dokumentasi, open, dan timbangan. Sarana lain yang digunakan adalah peralatan laboratorium untuk analisis tanah dan peralatan laboratorium pasca panen untuk menganalisis kadar protein dan kadar gluten. Selanjutnya, penelitian ini dia menggunakan metode eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan tidak terkendali. Rancangan percobaan adalah rancangan acak kelompok dengan rancangan perlakuan faktorial. Perlakuan terdiri dari 2 faktor, masing-masing terdiri dari 3 taraf yang diulang 3 kali sehingga terdapat 27 plot percobaan. Nah, faktor pertama adalah konsentrasi giberalin terdiri dari taraf 150 ppm, 250 ppm, dan 350 ppm. Serta faktor kedua adalah konsentrasi sitokinin terdiri dari taraf 20 ppm, 40, dan 60. Peta kontrol dibuat untuk membandingkan penampilan tanaman dengan tanpa pemberian giberalin maupun sitokinin. Ukuran petak percobaan yang digunakan adalah 3 meter kali 4 meter. Selanjutnya, kita ketahui bahwa peran hormon tumbuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, harus kita ketahui bahwa pengertian pertumbuhan dan perkembangan ini sangatlah berbeda. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tumbuhan ini dia disebabkan oleh rangkaian proses yang terjadi di dalam sel, misalnya pembelahan, diferensiasi, atau pemanjangan. Ketiga proses tersebut biasanya dipicu oleh faktor internal dari suatu tumbuhan yang berupa senyawa biokimia seperti hormon dan enzim. Adanya pertumbuhan pada suatu tumbuhan tidak terlepas dari aktivitas pertumbuhan. Pada bagian lain tumbuhan tersebut, hal ini disebabkan karena adanya senyawa kimia yang ditransport atau diedarkan dari satu bagian ke bagian lain pada tumbuhan. Salah satu contoh lain senyawa tersebut adalah hormon. Selanjutnya,
Hormon dalam tumbuhan ini dia diibaratkan sebagai koordinator dalam rangkai proses pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tersebut dia mencakup hormon promoter atau auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen maupun hormon inhibitor atau asam absisat. Hormon-hormon tersebut dapat bekerja sendiri atau dalam keseimbangan antar hormon itu. Semuanya tergantung pada sistem yang akan dipengaruhinya. Pemberian hormon eksogen ini tidak selalu memberikan efek positif, sebab hormon tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan yang tidak berkaitan ataupun mengganggu keseimbangan hormon endogen pada tumbuhan. Sehingga dalam pemberian hormon eksogen perlu memperhatikan konsentrasi hormon yang diberikan, sebab konsentrasi berkaitan dengan respon pertumbuhan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya perbedaan macam-macam jenis hormon pada tumbuhan. Yang pertama ada auksin. Nah, auksin ini berkat penyelidikan F.W. Wien pada tahun 1928 dapat diketahui adanya zat yang dihasilkan oleh ujung tumbuhan dan yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan. Zat itu disebut zat penumbuh atau auksin. Semula Wien mendapatkan zat tersebut pada ujung koleoptil kecambah sejenis gandum Apanna sativa. Kemudian ternyata bahwa ujung-ujung yang lain spesies pun mempunyai zat yang fungsinya sama dengan auksin tersebut. Zat itu lalu diberi nama auksin B. Nah, auksin B ini dia tidak mempengaruhi pertumbuhan spesies lainnya. Selanjutnya, pusat pembentukan auksin ialah ujung koleoptil. Jika ujung itu dibuang, terhambatlah pertumbuhan koleoptil. Jika ujung yang dibuang dikembalikan lagi pada ujung yang terpangkas, maka pertumbuhan berlangsung seperti biasa lagi. Nah, selanjutnya pengaruh cahaya terhadap auksin. Nah, kita ketahui bahwa ujung batang itu tumbuhnya menuju cahaya, dan kejadian ini kita sebut fototropisme. Nah, jika penyinaran ujung itu dari satu pihak saja, maka ujung batang itu akan membengkok ke arah datangnya sinar. Nah, selanjutnya, Wien menghubungkan peristiwa ini dengan aktivitas auksin. Oleh karena itu dibuktikan bahwa sinar dapat merusak auksin dan dapat pula menyebabkan pemindahan auksin ke jurusan yang menjauhi sinar. Selanjutnya, peran auksin bagi fisiologi tumbuhan. Nah, yang pertama, auksin dan pembentukan akar. Dari pengalaman sehari-hari, orang dapat mengetahui adanya tanaman yang sudah dibiarkan dengan stek, ada pula yang sama sekali tidak dapat dibiarkan dengan stek. Nah, orang tahu bahwa stek yang akan ditanamnya itu harus mempunyai tunas, agar stek tersebut dapat menghasilkan akar. Segera dapat ditarik kesimpulan bahwa haruslah ada sesuatu yang dihasilkan oleh tunas dan yang diedarkan ke daerah di bawahnya, yaitu ke dasar pemotongan stek tersebut. Zat itu disebut juga auksin. Sebagian ada yang menyebutnya dengan rizokalin. Selanjutnya, yang kedua, auksin dan perkembangan tunas. Kalau pada suatu tanaman, misalkan jeruk, tunas yang ada di pucuk batang kita pangkas, maka mulailah tunas-tunas yang ada di ketiak daun berkembang. Semula pertumbuhan tunas-tunas lateral itu agaknya terhalang oleh tunas yang ada di puncak. Keadaan ini disebut dengan dominansi puncak atau pucuk. Yang ketiga, pengaruh auksin terhadap sel-sel meristem. Auksin juga dia mempercepat terjadinya diferensiasi di daerah meristem dan menggiatkan kambium untuk membentukkan sel-sel baru. Yang keempat, auksin dan pembentukan bunga. Tumbuhnya bunga pada suatu tanaman itu bergantung pada faktor-faktor dalam maupun faktor luar. Lebih dahulu tanaman harus mencapai kedewasaannya untuk dapat menghasilkan bunga. Nah, di samping itu, faktor luar seperti temperatur, panjang pendeknya penyinaran atau hari mempunyai pengaruh yang besar. Apakah auksin juga mempunyai sangkut paut langsung dengan pertumbuhan bunga? Hal ini masih dalam taraf penyelidikan. Orang menduga ada suatu hormon juga yang memegang
pernah dalam hal ini. Nah, zat yang diduga itu sementara waktu diberi nama fluorigen. Selanjutnya, auksin dan pembentukan buah. Nah, Gustafsson pada tahun 1936 dia menemukan suatu kejadian yang sangat mengasyikkan para pengasuh kebun buah-buahan. Untuk menimbulkan buah pada beberapa spesies tanaman tak perlu adanya penyerbukan, cukuplah kepala putik disemprot dengan larutan IAA atau tempel dengan pasta yang berisi IAA, bakal buah tumbuh dengan baik menjadi buah yang tidak berbiji. Dengan jalan demikian diperoleh buah tomat, apel, dan buah lainnya yang tidak mengandung biji. Nah, selanjutnya pengaruh auksin terhadap gugurnya daun dan buah. Khasiat auksin yang berupa kemampuan mencegah gugurnya daun dan buah. Maklumlah bahwa pada dasar tangkai daun atau dasar tangkai buah terdapat suatu lapis sel-sel yang pada suatu waktu merana di dinding-dindingnya menjadi lembab sehingga daun atau buah menjadi terlepas dari induk batang. Selanjutnya yang kedua ada giberellin. Nah, giberellin ini adalah zat yang dikelompokkan terpenoid. Adapun fungsi atau khasiat giberellin ini yang pertama dapat menyebabkan tanaman menghasilkan bunga sebelum waktunya. Yang kedua menyebabkan terjadinya buah dengan tidak usah diserbuki, buah menjadi tidak berbiji dan besar. Nah, yang ketiga menyebabkan tanaman yang kerdil menjadi tanaman raksasa dalam waktu yang singkat sekali. Yang keempat menyebabkan lekas tumbuhnya biji dan tunas. Yang kelima, menyebabkan tinggi tanaman menjadi 3-5 kali tinggi yang normal. Suatu kol yang biasanya hanya 3 tingginya setelah diberi giberellin ini, maka kol tersebut mencapai 3,5 meter. Percobaan ini dilakukan di Universitas of Michigan. Nah, yang keenam, mempercepat tumbuhnya sayur-sayuran dapat menyingkat waktu panennya sampai 50%. Sayur-sayuran yang biasanya baru dapat dipetik setelah 3 atau 5 minggu, maka dengan penggunaan giberellin ini sayur-sayuran tersebut sudah dapat dipetik sehabis 2 atau 3 minggu. Demikianlah khasiat giberellin yang sekarang menjadi zat kesayangan peneliti. Nah, selanjutnya peranan giberellin bagi fisiologi tanaman. Nah, giberellin ini dia sebagai hormon tumbuh pada tanaman yang sangat berpengaruh terhadap sifat genetik. Nah, pembungaan, pematangan atau pemasakan buah dan fruit set, mobilisasi bahan makanan selama fase perkecambahan, menstimulasi aktivitas kambium dan perkembangan xilem. Nah, mencegah dormansi biji dan tunas dan aspek fisiologi lainnya. Giberellin ini dia juga berperan dalam pemanjangan sel, mendukung pembentukan RNA baru serta sintesis protein. Kemudian yang ketiga ada sitokinin. Nah, sitokinin ini dia adalah salah satu zat pengatur tumbuhan yang ditemukan pada tanaman. Sitokinin ini dia efektif di dalam memacu perkecambahan biji berhubung dengan peranannya dalam memacu pembelahan sel. Di antara sitokinin ini, kinetin diketahui dengan baik berperan di dalam perkecambahan biji, di mana pengaruhnya berbeda dengan giberellin karena kinetin ini hanya efektif bila bersama dengan cahaya, sedang giberellin dapat berpengaruh baik dalam keadaan terang maupun gelap. Nah, kedua, pengaruh cahaya merah dilawan oleh cahaya kelewat merah dengan adanya kinetin, tetapi akan tidak apabila ada giberellin. Kemudian kinetin memacu perkecambahan hanya apabila bekerja sama dengan cahaya yang sama. Dengan gelombang panjang giberellin berkisar 400 sampai 700 nanometer dan kinetin dan giberellin mempunyai kisaran temperatur aktif yang berbeda. Selanjutnya, peranan sitokinin bagi fisiologi tanaman. Nah, pertama, pengaruh terhadap pertumbuhan umumnya dapat menghambat proses perpanjangan batang dan merangsang perluasan daun. Umumnya dia menghambat pertumbuhan akar. Pada akar lobak ini terjadi penggelembungan atau pembesaran. Pengaruh terhadap diferensiasi mata tunas, maka dapat diindikasikan ke arah kalus daun akar, keping biji atau potongan batang. Kemudian pengaruh terhadap macam stadia perkembangan tanaman
merangsang perkecambahan dan mematahkan dormansi efektif apabila ada cahaya, merangsang pembungaan, mencegah rusaknya klorofil, merangsang tumbuhnya tunas lateral, meningkatkan kandungan auksin. Selanjutnya etilen. Etilen adalah hormon tumbuh yang secara umum berlainan dengan auksin, giberelin, dan sitokinin. Dalam keadaan normal, etilen akan berbentuk gas dan struktur kimianya sangat sederhana sekali. Nah, di alam etilen akan berperan bila terjadi perubahan secara fisiologi pada suatu tanaman. Nah, hormon ini akan berperan pada proses pematangan buah dalam fase klimakterid. Dalam Leopoldan pada tahun 1975 dia meneliti etilen pertama kali menunjukkan bahwa gas etilen ini dia dapat membuat perubahan pada akar tanaman. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi etilen. Yang pertama, temperatur produksi etilen akan menurun. Apabila suhu terlalu tinggi atau rendah, maka produksi etilen akan menurun. Nah, kemudian yang kedua, oksigen atau O2. Apabila O2 kurang dari 2%, maka produksi etilen akan menurun. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memperpanjang masa simpan buah disimpan pada suhu rendah dan konsentrasi oksigen 2%. Kemudian yang ketiga, cahaya. Cahaya merah mencegah terbentuknya etilen, sedangkan cahaya inframerah merangsang terbentuknya etilen. Yang keempat, pembengkokan batang atau cabang. Dengan melakukan pembengkokan batang atau cabang, maka produksi etilen khususnya pada kayu akan meningkat. Selanjutnya, peranan etilen bagi fisiologi tumbuhan. Yang pertama, dapat mendukung respirasi klimaterik dan pematangan buah. Respirasi klimaterik adalah peningkatan laju respirasi yang terjadi selama pemasakan buah, menstimulir perkecambahan, mendukung terbentuknya bulu akar, mendukung terjadinya absision pada daun, mendukung pembungaan pada nanas, menghambat transportasi auksin. Selanjutnya ada asam absisat. Absisin menghambat sintesis RNA karena efek alosterik. Absisin ini juga memicu produksi senyawa karbohidrat yang disimpan sebagai cadangan makanan. Absisin ini menghambat kerja ATP sehingga transport zat hara pada membran terhambat, termasuk di sini hambatan masuknya kaples ke dalam sel penutup stoma. Nah, sehingga stoma menutup. Absisin ini dia merupakan hormon yang menyebabkan tumbuhan mampu mempertahankan diri terhadap kekeringan. Pada jaringan tua absisin ini dia memacu sintesis etilen. Nah, sintesis absisin ini dari asam mealonat melalui farnesylpirofosfat berlangsung di daun yang tua atau buah yang akan masak. Daun-daun tumbuhan yang mengalami kekeringan ini dia menghasilkan absisin lebih banyak sehingga stomata menutup. Transport absisin ini dia tidak polar. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Dari penelitian tadi, di mana hasil dan pembahasannya berdasarkan pengamatan, penunjang kisaran suhu rata-rata selama percobaan adalah 230,0 sampai 230,4. Suhu selama percobaan melebihi suhu optimal. Tanaman gandum untuk pertumbuhan dan hasil tanaman gandum, suhu yang tinggi itu disebutkan dapat mengurangi lamanya pengisian biji dan mengurangi berat biji. Kelembaban selama percobaan berkisar antara 73 sampai 89% sesuai dengan syarat tumbuh tanaman gandum. Curah hujan selama fase vegetatif atau dia berkisar antara 1,7 sampai 7,4 mm per bulan, sedangkan fase generatif dia berkisar antara 0 sampai 0,1 mm per bulan. Kekurangan air selama fase generatif ini dia disuplai dari penyiraman. Umur berbunga tanaman gandum yang diberi perlakuan giberelin dan atau sitokinin selama percobaan adalah 63, sedangkan yang tidak diberi perlakuan giberelin dan atau sitokinin hanya 55.
Umur panen gandum yang diberi perlakuan gibberellin atau sitokinin selama percobaan adalah 133, sedangkan yang tidak diberi perlakuan gibberellin atau sitokinin hanya 105. Hal ini menunjukkan tanaman yang diberi gibberellin dan atau sitokinin memiliki umur vegetatif yang lebih panjang dan tidak cepat menua. Gibberellin maupun sitokinin ini dia berperan dalam pencegahan penuaan pada tanaman. Selanjutnya, berikut adalah tabel yang mempengaruhi konsentrasi gibberellin dan sitokinin terhadap tinggi tanaman atau sentimeter pada umur 8. Dari tabel tersebut, kita dapat ketahui bahwa nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf besar yang sama atau arah mendatar dan huruf kecil yang sama atau arah menurun, menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji jarak berganda. Luncar dengan taraf uji 5%. Pemberian gibberellin telah terbukti meningkatkan tinggi tanaman. Sitokinin juga dapat meningkatkan tinggi tanaman dengan cara mendorong pemanjangan sel, karena sitokinin terbukti dapat meningkatkan laju pemanjangan sel. Kemudian pemberian konsentrasi gibberellin ini di akhirnya saling bergantung pada beberapa taraf konsentrasi sitokinin terhadap peningkatan tinggi tanaman. Begitu pula sebaliknya, aplikasi sitokinin dapat mengurangi konsentrasi gibberellin ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Terdapat interaksi terhadap komponen pertumbuhan atau tinggi tanaman, jumlah anakan dan indeks luas daun, dan komponen hasil atau panjang malai, sehingga pemberian konsentrasi sitokinin dapat menurunkan konsentrasi gibberellin. Gibberellin dan sitokinin ini dia mengurangi jumlah biji karena biji steril. Penelitian ini lanjutan dapat dilakukan untuk mengetahui waktu pemberian gibberellin dan sitokinin untuk mengurangi biji steril. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.